Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Full Metal Panic. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Rosa mengajak bicara si Chidori untuk ngomongin kekuatan Whisper yang kini mereka miliki. Bukan si Chidori doang yang punya, Rosa juga punya ternyata. Whisper yang mereka punya adalah resonansi, yang mana itu Whisper bisa ngobrol di dalam jiwa gitu. Walaupun jauh mereka bisa berkomunikasi, tapi jeleknya jika dipakai terus, identitas mereka bakalan hancur atau mungkin hilang ingatan. Jadi inilah alasan kenapa si Chidori dibawa ke sini, karena ada yang mengincar dia. Sudah tahu alasannya kenapa si Sagara itu melindunginya terus. Lantas si Rosa cemburu dengan itu. Dia juga mencoba pamer kemesraan juga bareng si Sagara. Sementara itu Kalinin mengarahkan kepada para bawahannya untuk menjalankan sebuah misi penjinakan bom dan juga menyelamatkan para sandera. Nah, yang kagak enaknya di sana terdapat si Garon, orang yang perlu mereka hindari. Kalinin sampai-sampai menyuruh bawahannya untuk kabur jika ada dia. Lantas yang denger itu merasa tidak percaya kalau Garon itu kuat. Ini udah jadi perintah si Kalinin, kalau melanggar bakalan ada hukuman atau siap mati. Di situ Sagara yang bakalan menjadi bumerang buat yang lainnya, soalnya dia udah pengalaman. Sesudahnya Kurs dan Melissa udah mau siap-siap. Mereka berdua merasa bersyukur dalam misi sebelumnya si Sagara masih bisa selamat. Tapi kemungkinan dia masih kepikiran kejadian itu. Tak lama si Chidori datang untuk menemui si Sagara. Tapi Melissa mencoba memberitahu kalau saat ini Sagara lagi persiapan untuk misi selanjutnya. Jadi dia balik lagi dah. Ketika semuanya sudah bersiap untuk berangkat, langsung aja si Rosa melepas orang yang akan menjalankan misi tersebut. Ada 6 orang dan dibagi menjadi 3 grup. Nah, pas misinya berlangsung ada yang aneh. Rekan Melissa seperti udah males bekerja sama dengan Mithril, begitupun yang setim sama si Kurs, yang udah males karena gajinya tidak sesuai. Setelah semuanya sampai di tempat, mereka langsung melakukan misinya dengan menjinakkan bom dan melepaskan para sandera. Dan juga kagak lupa untuk melawan robot jahatnya. Namun sampai saat ini mereka belum melihat si Garon, tapi tiba-tiba aja si Melissa melihatnya. Garon auto menembakinya, yang lainnya auto langsung menyadari apa kekuatan si Garon ini. Hingga akhirnya si Sagara yang berada di garis depan mencoba untuk melindungi rekan-rekannya di belakang dan mau mencoba membuka lambda drive-nya. Tapi tiba-tiba aja kagak bisa aktif. Dia yang tadinya mau dihabisi ditolongin sama si Melissa. Dan Melissa pun kini yang terkena lambda drive-nya. Sagara langsung membawanya pergi dan dia masih dikejar-kejar seperti itu. Kurs menyuruh si Sagara buat ke arah gedung sana, lalu dia pun menembakkan gedungnya itu sehingga si Garon tertimpa seperti itu. Dan secara mengejutkan si Garon ini menyerahkan diri. Tak lama para helikopter mengevakuasi si Melissa yang mengalami luka berat. Sagara yang melihat itu marah tentunya. Kalinin yang ada di sana curiga dengan apa yang si Garon lakukan. Dia menyuruh bawahannya untuk tetap waspada. Sedangkan dia mau bernegosiasi terlebih dahulu sama Amerika. Setelah itu helikopter evakuasi udah datang. Melissa langsung dibawa ke ruang perawatan. Disusul Sagara yang masih memasang muka kesal seperti itu. Chidori pun mendekatinya. Sagara merasa gagal dalam misi kali ini. Karena si Melissa terluka gara-gara dia yang kagak bisa mengeluarkan lambda drive-nya. Dia juga marah-marah ketika Chidori memberikan masukan kepada si Sagara. Hingga dia pun pergi dari sana sambil menangis. Si Kurs yang lagi nguping auto menghajar si Sagara karena dia telah melampiaskan amarahnya kepada cewek sampai nangis seperti itu. Di sisi lain si Rosa lagi memeriksa robot milik si Garon di sana. Nampak kagak ada kerusakan parah. Hal ini membuat si Rosa curiga dengan si Garon. Chidori pun yang habis nangis diam di dapur. Dan disuruh buat tidur pun dia kagak mau, padahal si Sagara lagi mencarinya. Di sisi lain si Garon yang lagi dijagain sama 2 orang, nampak si Allen udah ngantuk. Dan temen di sampingnya entah kenapa mendodongkan pistol. Dikira bohongan, taunya beneran ditembak. Alhasil dia mengkhianati Mithril dan menolong si Garon. Di sana juga terjadi ribut dulu, yang mana orang itu ngomong sembarangan kepada si Garon. Sesudahnya mereka bakalan ke ruangan kendali, tapi ada rekannya yang udah diamanatkan buat memantau dan hal itu terjadi.
Dia pun menyuruh temannya buat melapor, tapi tak disangka dia pun ikut berkhianat, menembak orang itu pula. Dan juga kebetulan si Chidori lewat, auto dah dia disekap seperti itu. Terus dia dibawa ke ruang kendali. Rosa udah kagak bisa ngapa-ngapain kalau situasinya seperti ini. Dia cuma bisa nurut dan diam. Akhirnya Garon menyuruh si sopir untuk mengubah tujuannya. Awalnya si Rosa nolak, tapi demi keselamatan bawahannya dia nurut aja. Yang lebih parahnya lagi, Garon mengeluarkan kaset Toy Box dan langsung aja dia masukin, lalu mengendalikan seluruh kapal selam tersebut. Pertama-tama dia menyalakan alarm seakan-akan lagi ada bahaya dan mengumpulkan semua orang di satu titik. Cuma di sana Sagara yang lagi nyari Chidori terpaksa melawan perintah. Di situ juga ada si Kurs yang bakalan menemaninya. Chidori rasa mereka bakalan baik-baik saja. Di sisi lain, kapal selam yang lain menyadari bahwa ada yang menggunakan Toy Box di area mereka. Terus setelah si Garon ini mengumpulkan semua orang di satu tempat, dia mau melakukan yang namanya melebihkan oksigen yang sangat banyak di tempat itu. Dan menutup semua pintu biar orang-orang pada pusing. Dan hal itu terjadi, yang lain auto panik. Si Rosa cepat-cepat cari cara lain biar kapalnya bisa ia kendalikan kembali. Dia memakai resonansi kepada si Chidori dengan memberitahu tempat yang bisa mengendalikan kapal tersebut. Lalu dia memberikan kunci pribadinya dan juga kodenya. Tapi si Chidori di situ kagak sengaja berisik, jadinya ketahuan si Garon. Si Rosa langsung aja menembakkan pistolnya ke arah si Garon, lalu si Chidori pun pergi dari sana. Cuma si Rosa yang kena siksa. Garon bakalan memperlihatkan lebih kejam lagi. Dia mencari kapal yang dekat biar bisa dia tembak. Si Kalinin mendarat di kapal yang akan melakukan negosiasi sama dia. Nah, kaptennya wanti-wanti juga menanyakan Toy Box kepada si Kalinin. Cuma dia kagak tahu apa-apa. Ketika dia mencoba mendekati anak buahnya, di sana ada kabar kalau kapal selam menggunakan Toy Box ada di sekitar mereka. Kalinin mulai dituduh sebagai yang punya kapal tersebut. Setelah semuanya kedeteksi, barulah si Garon menembakkan ke arah kapal yang si Kalinin naiki. Dan tembakan tersebut kena satu, yang satunya berhasil dihentikan. Di sana Kalinin auto mau ditembak seperti itu. Di sisi lain, kapal selam yang lain mendengar adanya suara ledakan itu. Dan marah tentunya, dia bakalan membalas tembakan tersebut. Si Chidori akhirnya bisa masuk ke ruangan si Rosa. Di sana dia mendapatkan semacam chip gitu dan kagak sengaja melihat foto si Rosa sama si Sagara. Pas dia keluar dan mencari tempat yang dimaksud, di sana ada musuh berbarengan dengan Sagara yang dicegat juga sama rekannya sendiri. Karena udah pasti si Chidori ada di kantin, Kurs nyuruh buat duluan. Alhasil Sagara duluan dan ketemu si Chidori yang lagi terpojok. Untungnya Sagara bisa menghentikannya dengan cepat dan selamat. Sesudahnya Chidori yang sebelumnya dikatain beban, kali ini dia kagak mau dikatain seperti itu lagi. Tapi Sagara tidak bermaksud begitu, apalagi dia selalu menolongnya ketika dalam kesusahan. Kalinin masih terpojok. Dia harus meyakinkan kapten tersebut buat mempercayainya. Garon memiliki rencana yang lebih gila lagi. Dia mau membuat kapal selam itu dibawa ke bawah laut yang sangat dalam. Sementara kapal selam lain kagak terima serangan tadi, kagak kena. Jadinya dia pengen nyerang lagi. Si Chidori dan Sagara akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Langsung aja dia masuk ke dalam kapsul gitu. Si Kurs masih direpotkan sama temannya. Dia mencoba cari cara, cuma dia itu kagak bisa duel jarak dekat. Jadinya kalah seperti itu. Untungnya si Melissa terbangun dan membuat orang itu kagak bisa bergerak. Lalu dihabisilah sama si Kurs. Dia mendengar alarm, makanya terbangun. Karena lagi telanjang, dia pun ngumpet. Kebetulan ada si Kurs, jadi nolongin. Tapi dia masih pusing, lalu pingsan lagi. Terus kapal selam tersebut udah mengalami banyak kerusakan. Tapi si Garon masih terus memaksakan kapal itu. Tapi tak lama, tiba-tiba aja kapal selam tersebut bisa dikendalikan sama si Chidori. Dan bisa kembali dikontrol. Dan untungnya mereka kagak ketembak sama serangan kapal yang lain. Lalu menuju ke atas lagi, berbarengan dengan Sagara yang menembakkan pistolnya ke arah si Garon. Namun kapal tersebut sudah berada di atas, jadi pada terpetal seperti itu. Nah, si Garon memanfaatkan situasinya itu buat kabur. Orang Amerika tadi kagak percaya kalau serangannya kagak kena. Jadi dia bakalan nyerang lagi. Yang lain udah siap-siap buat menerima serangan tersebut. Tapi tiba-tiba aja serangan itu kagak kena. Karena terdeteksi kalau kapal selam itu kagak jahat. Lalu Sagara mencari si Garon yang entah pergi kemana.
Di tengah itu muncul bayangan Chidori yang memberitahu keberadaan si Garon, yaitu ke tempat hangar. Yang di hangar banyak banget yang terluka. Jadi sekalian komandannya si Rosa ini diberitahu apa yang terjadi, terutama Garon yang kini lagi sembunyi. Dan dia melihat kecurigaan dengan seseorang yang persis seperti yang disebutkan. Dia menuju ke robot merah dan benar saja, orang itu langsung berteriak buat menghentikannya. Namun dia menembakkan Brandet ke arah mereka, alhasil dia bisa masuk dan menguasai robot. Untungnya si Sagara berada di sana tepat waktu, jadi mereka memutuskan buat duel di dalam hangar dengan penuh amarah dan balas dendam. Langsung aja mereka berdua duel. Sagara langsung mendominasi gelut tersebut sampai bisa memecahkan sensor robot si Garon. Cuma tahu sendiri dia masih mempunyai Lambda Driver, jadinya masih kuat seperti itu. Sagara kagak nyerah. Dia juga punya kekuatan itu dan langsung kembali menyerang. Kali ini dia bisa menyiksa si Garon ini sampai udah hancur begitu. Tapi anehnya Garon masih kuat, anjir. Dia berencana untuk memeledakkan diri bersama. Dengan adanya badai di luar, kapal selam itu kagak bisa diam dan mengalami banyak kerusakan. Nah di sana Chidori yang lagi memegang kendali membawa si Sagara naik ke atas serta membuka atap buat penerbangan gitu. Ruang kendali pada panik, atapnya kebuka sendiri. Di sana Chidori mengirim pesan untuk tidak khawatir. Sagara masih terkunci, kagak bisa kemana-mana. Dan waktunya pun udah kurang dari 20 detik lagi sebelum meledak. Untungnya di sana ada Chidori yang memberitahu sesuatu tentang rencananya. Karena Sagara ngerti, jadi dia menjalankan rencana tersebut. Dan akhirnya Garon meledak sambil tenggelam. Tadinya mau langsung ditutup itu atap, cuma si Sagara baru aja menyelamatkan diri dan sedikit emosional ketika mengalahkan si Garon. Lalu ditutuplah atapnya dan kembali menyelam. Setelah semuanya sudah stabil, si Rosa mengabsen orang-orang yang ada di kapal selam itu. Nampak ada beberapa bawahannya telah tewas, entah itu yang berkhianat atau enggak. Sudah itu mereka membawa mayat tersebut untuk dikuburkan, sementara si Rosa merasa sedih di sana. Sagara yang ada di sana disuruh Chidori buat mendekatinya, alhasil dia pun menangis. Keesokan harinya karena liburannya udah mau habis, si Chidori mau pulang. Tapi sebelum itu Sagara mau mengajaknya ke suatu tempat dulu. Akhirnya dia pun mau. Chidori dibawa ke tempat di mana itu tempat mancing si Sagara yang cuma dia yang tahu tempatnya. Sebenarnya tujuan awalnya pengen ke sini, cuma karena adanya misi mendadak dari si Rosa, jadi mau nggak mau dia harus menurutinya. Tapi mereka berdua masih bisa menikmati masa liburannya walaupun cuma sebentar. Dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.